Oke, jadi kali ini kita akan langsung aja mendemonstrasikan indikator Neo Speeder. Nah, jadi indikator Neo Speeder ini dia antara R2 short dan strategi speeder. Jadi open posisinya itu adalah ketika panah besarnya itu ketemu dengan panah kecil, kemudian ketika panah kecil diikuti panah besar. Contohnya seperti ini. Kemudian contohnya lagi seperti ini, panah kecilnya diikuti oleh panah besar. Nah, jadi itu dua cara open posisi yang paling gampang. Ketika panah kecil dan panah besar ketemu, maka itu adalah momennya. Dan momen keduanya adalah panah kecil diikuti panah besar, seperti ini contohnya. Dan untuk selanjutnya itu, kalau kita ingin melakukannya dengan analisa, maka kita bisa melihat patokan SNR. Nah, tapi kalau yang nggak mau ambil ribet, maka caranya seperti yang pertama tadi, tinggal mengikuti tanda besar diikuti tanda kecil, atau tanda besar udah ketemu dengan tanda kecil. Nah, itu adalah momennya untuk melakukan open posisi, seperti itu. Nah, jadi di sini saya udah menyediakan 4 aset. Nah, oke, jadi seperti yang kita jelaskan tadi, mari kita cross check dulu ke belakang. Dimana ketika panahnya ketemu panah kecil dan besar seperti ini, ataupun panah kecil ini diikuti panah besar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, contohnya ini ya, dia panah kecil kemudian diikuti panah besar, maka dari sini itu kita bisa masuk dengan durasi yang agak panjangan. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat, saya bakal masuk ini durasinya pertama 1 menit, kemudian 2 menit juga, kemudian 3 menit juga, kemudian saya juga bakal masuk 4 menit, dan di sini saya bakal masuk lagi, ini durasinya adalah 5 menit, sepertinya ini akan terlalu panjang. Jadi kita masuk di sini durasinya adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Oke, jadi teman-teman bisa cek ini nanti ya hasil akhirnya gimana. Di sini kita masuk 1 menit yang di bawah sini ya. Tidak terlalu ribet karena kita cuman menunggu panah kecil diikuti panah besar, atau panah kecil ini ketemu dengan panah besarnya. Itu kalau teman-teman nggak mau repot melakukan analisa melihat SNR, support dan resisten, oke, profit 1 menitnya profit ya kan. Nah, ini sisa yang 2 menitnya, 3 menitnya, dan yang 4 menitnya. Kita lihat 4 menitnya apakah dia bisa profit juga nanti. Tuh, marketnya naik ya kan teman-teman, seperti itu. Mungkin ini jadi pertanyaan buat teman-teman, kalau misalnya nih panah kecil diikuti panah besar, atau panah kecil ketemu panah besar, apakah sinyalnya bisa loss? Jawabannya tentu bisa, karena strategi tidak bisa 100% pasti teman-teman. Dan saya tidak pernah menjanjikan 100% apalagi pasti profit. Karena saya sendiri juga trading teman-teman, dan saya paham betul kalau kita di trading itu profit dan loss adalah kedua hal yang tidak akan pernah dapat kita hindari. Selama kita bergelut di lingkungan trading, maka profit dan loss oke, 2 menitnya profit juga ya kan. Maka profit dan loss itu adalah dua hal yang akan selalu ada. Kalau teman tidak ingin loss, maka jawabannya tidak bisa. Maka oleh karena itu, kalau kita trading itu dituntut kebijakannya, money management, dan lain-lain. Jadi seperti itu, di sini sisa 3 menitnya dan yang 4 menitnya. Dan kebetulan sekali di sini sinyalnya juga muncul ya setelah marketnya turun sampai bawah sini. Dari sini teman-teman bisa lihat sinyalnya tidak hilang, tidak berubah. Ini kalau saya ganti ke TF5 seperti ini, dia tidak akan hilang. Nih sinyalnya kan loss nih, sinyal kecilnya kan loss ya. Dia minta buy, marketnya turun. Nah, ini untuk sinyal kecilnya. Jadi kalau teman-teman open posisi di sinyal kecilnya, nah itu baru sebaiknya lebih bijak ya, atau melakukan analisa. Tapi kalau misalnya di sinyal momennya, bolehlah teman-teman melakukan open posisi seperti ini ya. Maksudnya bukan barbar seperti ini, oke profit ya kan. Maksudnya bukan barbar seperti itu. Sayang 4 menitnya, sepertinya dia akan sepertinya dia udah mulai turun. Apakah masih terkejar yang 4 menitnya? Saya nggak mau ambil durasinya terlalu panjang, yaitu adalah 5 menit ya. Lihat. Oke, seharusnya kita masih dapat ini teman-teman. Kecuali kita masuk di atas 5 menit, kemungkinan bisa jadi nggak keburu ya. Kita tunggu. Bisa 8 detik lagi. Tuh ya kan, dia udah mau ke bawah. Oke, profit juga teman-teman.
yang 4 menitnya juga profit. Oke teman-teman, ini contoh lagi setelah sinyal kecil ikuti sinyal besar, maka kita bisa masuk ini dengan estimasinya durasi adalah NZD CHF. Kita ganti dulu, kita buy ini durasi pertama 1 menit, kemudian yang kedua kita buy juga 2 menit, kita buy juga 3 menit, kemudian ini kita buy juga 4 menit, dan kita buy juga ini durasinya 5 menit ya, seperti ini. Jadi masuk durasinya pertama 1 menit, kemudian 2 menit, dan 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Nah, jadi di sini saya masuk durasinya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Yuk kita tunggu ini hasil akhirnya. Nah, seandainya ini kita tunggu pas di sini tadi masuk, nah itu lebih bagus lagi. Kita bisa open posisi ini di sumbu bawah sini tadi ya. Oke teman-teman, sisa yang 1 menitnya 3, 2, 1. Aduh, digocek. Oh, digocek yang 1 menit teman-teman. Yang tipis tadi sisa 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menitnya. Yang 1 menitnya itu kita loss tipis karena digocek di akhir tadi ya. Karena kelihatan market itu kan kelihatan, bisa lihat ya pergerakannya atas bawah setiap detiknya ini. Jadi itu memang rawan untuk kita masuk di durasi pendek ya, 1 menitan. Maka untuk triknya kalau keadaan market seperti itu, kita tunggu saat dia ada ke bawah seperti tadi, contohnya di sini tadi. Nah, dari situ kita masuk teman-teman. Kalau yang saya lakukan cuma seperti itu aja. Kalau misalnya market itu agresif ke atas ke bawah, maka kita tunggu kesempatan buat curi-curi masuk teman-teman. Kita lihat ini 2 menitnya profit dengan aman. Oke, 2 menitnya profit dengan aman. Yang 3 menitnya ini 3 menit ya, harusnya iya kan, 3 menit. Ini yang 4 menitnya, kemudian ini yang 5 menitnya. Ntar 40 detik lagi. Nah, ini kalau teman-teman kalau trading tidak disarankan meniru seperti ini ya. Yang penting posisinya teman-teman tidak menggunakan uang untuk keperluan utama untuk ditradingkan, apalagi dengan mindset yang salah. Mindset yang salah itu teman-teman berharap uangnya itu berlipat ganda dalam waktu singkat itu. Nah, profit yang 3 menitnya profit, ini sisa yang 4 menitnya dan yang 5 menit ini di atas ya. Kita tunggulah dia. Jadi seperti itu teman-teman. Dan itu juga akan mengurangi beban psikologi kita ketika kita trading. Teman nanti trading itu akan lebih enjoy dan relax kalau kita tidak memikirkan, aduh ini uang buat ini nih, saya harus profit segini nih. Jadi secara nggak langsung nanti teman-teman itu bakal terkena tekanan psikologi. Maka itu bakal berdampak buat kita trading teman-teman. Ibaratnya itu seperti takut menghadapi marketnya. Jadi kita trading itu sebenarnya takut juga nggak boleh, tapi juga nggak boleh terlalu berani ya. Itu aja sih sebenarnya. Kita lihat ini. Oke, ini bisa profit 3, 2, 1. Oke, profit dengan aman yang 4 menitnya. Sekarang sisa dia yang 5 menitnya ini ya. Gimana ini 5 menitnya mau dikasih loss? Dikasih loss ya sudah. Pindah candle berikutnya. Ini sisa sekitar 25 detik lagi. Oke, 5 menitnya juga profit ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau OP di sinyal kecilnya seperti ini, maka kita di sini tadi bisa masuk tuh 1 menitan nih ya. Maka kita bisa finish di candle ini. Maka dituntut kebijakan kita untuk trading mengikuti sinyal kecil ini. Untuk sinyal besarnya juga sama, dituntut kebijakan kita dengan money management. Oke, profit juga ya teman-teman. Oke, coba kita cek yang lain. Nah, ini contohnya kalau dia cuman sinyal besarnya saja, jadi dia bukan sinyal momennya. Kalaupun seperti ini kita sebenarnya tetap bisa open posisi, cuman sinyal kecilnya aja. Oke, di sini saya bakal masuk
sell ke bawah 1 menit. Kemudian saya bakal masuk di berikutnya ya, 1 menit ke bawah. Oke, 1 menit lagi ke bawah. Kita tunggu ini hasil akhirnya. Lihat candlenya menari-nari teman-teman. Jadi seperti itu trading 1 menitan itu cocok untuk melatih jantung teman-teman nanti. Kita lihat ini 1 menit ya, aduh nggak keburu kayaknya. Jadi kayak tipis sudah masalah kita. Oke, profit 321 yang ini dia profit. Sayang yang ini tadi malah loss tipis padahal. Cari yang lainnya. Ketika panah kecil diikuti panah besar, maka ini adalah salah satu contoh momennya untuk kita masuk buy. Kita masuk dari sini, saya masuk 1 menit aja. Soalnya udah agak terlambat ya. Kita lihat dia. Dan karena ini udah dekat resisten, tambahkan sedikit analisa. Analisanya nggak ribet juga, kita cuma melihat patokan tertinggi di belakangnya ataupun terendah di belakang sebelumnya. Itu saja. Kita masuknya udah agak terlewat, jadi kita masuk di durasi yang pendek ya. Nah, jadi seperti itu juga kalau kita ingin menentukan durasi open posisi teman-teman. Apakah kita masih dikasih profit atau malah digocek ya. Jadi untuk video singkat kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Oke, profit.